Saudara, Polda Jawa Barat terus memeriksa kelompok massa yang ricuh saat unjuk rasa di halaman Balai Kota Bandung Rabu kemarin. Kabid Humas Polda Jabar menyampaikan dari 173 orang yang ditangkap mayoritas merupakan anak-anak. Saat penangkapan, polisi langsung melakukan tes antigen dan PCR. Hasilnya menunjukkan 5 orang positif COVID-19. Sejumlah remaja yang ditangkap memiliki peran masing-masing, diantaranya menghasut hingga melakukan perusakan. Kericuhan pecah saat massa berdemo menolak perpanjangan PPKM di Balai Kota Bandung, Jawa Barat. Polisi langsung menangkap 150 pengunjuk rasa karena membuat kericuhan. Saat penangkapan, polisi menemukan bom Molotov yang belum digunakan pada 5 pengunjuk rasa. Melakukan pembubaran, ditemukan bom Molotov yang dipersiapkan oleh kelompok mereka, sehingga kami memang menyimpulkan bahwa mereka memang ingin membuat Kota Bandung ini tidak kondusif dengan seolah-olah mereka mengajak massa dengan tidak suka dengan PPKM. Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meminta masyarakat untuk bersabar sampai tanggal 25 Juli mendatang, karena akan ada relaksasi bagi daerah yang mampu mengendalikan kasus COVID-19. Gejolak menolak PPKM juga saya kira kita monitor, karena sudah saya sampaikan kalau alasannya bansos itu 30-an triliun sudah disiapkan oleh pemerintah pusat untuk total bansos dengan berbagai pintu. Kemudian seiring setelah hari Minggu, mohon bersabar, insya Allah akan ada PPKM-nya proporsional, jadi ada relaksasi untuk daerah-daerah yang bisa mengendalikan. Awalnya massa berdemo di Balai Kota Bandung, Jalan Wastu Kancana. Masa aksi terdiri dari pengemudi ojek daring dan mahasiswa. Namun kericuhan terjadi sesaat setelah kelompok lain yang turut bergabung, yang diduga bergabung untuk sengaja menimbulkan gangguan keamanan. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita akan bahas lebih lengkap soal proses hukum atas kericuhan unjuk rasa penolakan PPKM di Bandung kemarin. Ada Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Erdi Caniago. Selamat sore, Pak Erdi. Selamat sore, Mbak. Pak Erdi, ada berapa orang yang masih diperiksa? Ya, ini ada 2 tempat terpisah ya, dengan kejadian kemarin, kerusuhan dari pelaksanaan demo kemarin. Yang kita ketahui bersama bahwa 173 orang itu kita amankan. Nah, di mana ada 95 anak-anak, terus kemudian dewasa 52. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan, pada saat dilaksanakan di rapid test, ya, swab antigen, ternyata ada 7 yang reaktif. Kemudian kita PCR ada 5. Nah, yang kita lakukan adalah pemeriksaan di 2 tempat. Untuk yang menyangkut masalah bom Molotov, ya, kemudian pengerusakan dan sebagainya, itu dilakukan pemeriksaan di Polrestabes Bandung. Kemudian yang menyangkut masalah menghasut, memprovokasi dan sebagainya, itu difokuskan di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar. Ya. Baik, Pak Erdi, dari hasil pemeriksaan apa motif mereka? Karena tadi Anda sempat sebutkan ada lebih dari 90 anak-anak. Adakah yang menggerakkan aksi ini? Nah, ini masih didalami ya, masih didalami. Terkait anak-anak ini, apakah ada yang menghasut, mengendalikan, kemudian aktor intelektualnya apakah ada atau tidak, ini sedang didalami oleh Polrestabes Bandung. Namun, untuk yang ditangani di Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, tadi siang itu sudah dilakukan gelar perkara dan sudah ditentukan 2 tersangka. Nah, sekarang dalam proses pemeriksaan sebagai tersangka kasus penghasutan. Baik, Pak Erdi, ini kan dalam kericuhan ini ada juga yang membawa bom Molotov. Ini bagaimana tindak lanjutnya? Ya,
Polrestabes Bandung sedang mendalami ya motifnya, karena memang pada saat adanya kericuhan di demo kemarin itu, bom molotov belum digunakan, namun kita sudah menemukan. Nah, sehingga ini sedang didalami dan Polrestabes sedang melakukan gelar perkara, penyelidikan, pengembangan, mencari informasi-informasi terkait anak-anak ini yang 6 orang itu menguasai atau membawa bom molotov. Ini sedang didalami, masih didalami. Ada berapa jumlah bom molotov, Pak, yang ditemukan? Itu 4 ya, masih ada 4. Jadi kita coba ini dulu, kita coba dalami dulu. Baik, Pak, ini kan jadi perhatian karena di tengah pandemi kemudian ada aksi besar-besaran yang dilakukan di sana. Aksi ini berizin, Pak? Ya tentu tidak, ya tentu tidak. Karena di situasi pandemi itu tidak boleh ada kerumunan, ya. Namun tetap dalam kegiatan tersebut kita mencoba untuk mengawali karena kalau namanya dibubarkan, ya pertimbangan kita itu adalah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, tapi dalam pelaksanaan tersebut kita tetap mengimbau kepada mereka yang melakukan demo tersebut untuk menjaga protokol kesehatan. Biasanya kalau seandainya memang ada seperti itu, kita selalu menyiapkan ya lokasi-lokasi dalam pelaksanaan demo tersebut untuk kegiatan swab antigen, ya kita selalu menyiapkan. Namun kejadian kemarin itu, ini secara spontanitas yang ada 2 kubu nih, ada yang memang untuk menyampaikan secara damai. Nah setelah selesai terpiculah oleh beberapa hal sehingga menjadi kerusuhan. Baik, Pak Erdi, tadi kan Anda katakan ada 2 kubu. Ada satu yang memang kubu ingin menyampaikan secara damai, tapi ada juga mungkin bisa dikatakan sebagai kubu penghasut yang akhirnya menimbulkan kericuhan di sana. Tapi dari identifikasi pelaku yang dilakukan oleh tim kepolisian, apakah ada afiliasi dengan kelompok tertentu? Ini masih didalami ya. Terlepas dari ada tidaknya terafiliasi dari kelompok tertentu, ini masih didalami oleh Polrestabes Bandung dan Direktorat Kriminal Umum Polda Jabar, masih didalami. Nanti kita sampaikan setelah ada hasilnya ya. Pak Erdi, saya konfirmasi masih belum ada tersangka ya sampai sekarang? Tersangka sudah ada ya, sudah dikenakan pasal 160 KUHP dengan ancaman 6 tahun. 2 orang tersangka yang tadi saya sebutkan yang ditangani oleh Polda Jabar itu 2 tersangka kasus penghasutan ya dari hasil gelar perkara siang ini. Jadi kita sudah melakukan atau menaikkan kasus yang terperiksa terkait masalah penghasutan sebanyak 6 orang yang kita tangani di Direktur Kriminal Umum, itu 2 yang kita jadikan tersangka. Terima kasih Kombes Erdi Caniago. Kami tunggu semua bagaimana kelanjutan kasus tersebut. Terima kasih atas informasi Anda. Saudara